Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Kali ini saya tidak akan unboxing atau mereview sebuah laptop karena saya di sini akan mengcompare kedua laptop ini. Nah, di depan saya ini ada dua laptop yang berbeda brandnya ya sob. Yang pertama ada Asus dan yang kedua ada Acer. Nah, mengapa demikian? Karena kedua laptop ini di pasaran harganya kurang lebih sama ya sob, atau di bawah 5 jutaan. Nah, untuk yang Asus A416K ini harganya kisaran di 4,5 jutaan dan juga Acer ini selisih 100 sampai 200 ribuan di atasnya Asus. Nah, untuk dari yang Asus ini memakai Intel Celeron N4500. Nah, untuk yang Acer ini pakai AMD Ryzen 3020E. Nah, untuk dari segi RAM-nya ini juga sama, 4GB DDR4 dan juga Asus ini juga RAM 4GB DDR4. Nah, untuk dari segi penyimpanan juga sama, pakai SSD 256GB. Nah, untuk secara tampilan mungkin berbeda ya sob dari segi desainnya. Nah, untuk Asus ini modelnya itu slim fit. Kalau yang Acer ini lebih ledak besar ya sob. Jadi dari segi layarnya ini kelihatan selisih 2-3 cm lebih kecil Asusnya. Nah, untuk dari segi material kedua laptop ini masih sama, itu memakai material plastik polikarbonat. Nah, untuk dari segi layar untuk Acer ini sudah menggunakan panel IPS. Nah, untuk yang Asus menggunakan panel TN. Nah, untuk akurasi warna kedua laptop ini sama di 45 ntsq. Nah, untuk dari segi desainnya saya lebih suka yang Asus karena untuk finishing dari materialnya ini di bagian frame atas dan sini itu warnanya sudah glossy. Nah, untuk dari Acer ini lebih ke dominan doff ya sob. Jadi lebih kalem. Nah, untuk dari segi keyboardnya juga saya lebih suka yang Asus karena Asus sudah menggunakan lampu backlight. Jadi kita bisa mengatur lampu backlightnya hingga 3 level. Nah, untuk dari Acer ini belum backlight, jadi masih biasa. Nah, ketika dipakai di kondisi kurang cahaya itu enak yang sudah pakai backlight ya sob. Jadi keyboardnya itu kelihatan. Nah, untuk dari yang belum backlight kan tidak kelihatan. Nah, untuk dari segi fiturnya Asus ini juga sudah dibekali fitur fingerprint ya sob. Ya, letaknya ada di touchpad bagian atas ini di bagian pojok. Nah, untuk yang Acer ini belum ada fitur fingerprintnya. Nah, untuk dari segi dapur pelacunnya untuk kedua laptop ini berbeda ya sob. Jadi untuk yang Asus ini menggunakan Intel Celeron dan untuk yang Acer ini menggunakan AMD Ryzen 3020E. Nah, untuk dari jumlah core-nya itu sama-sama 2 core dan 2 thread. Ketika saya untuk menguji kedua laptop ini menggunakan aplikasi Cinebench R15, untuk suhu kedua laptop ini sama di 51 Celcius untuk Asus dan untuk Acer ini 53 Celcius untuk temperatur suhunya. Nah, untuk dari segi grafiknya si Acer ini memang lebih unggul ya karena sudah menggunakan teknologi 12 nanometer dan juga DDR4 64 bit 512 megabit untuk VGA-nya. Untuk dari segi RAM-nya di sini sama-sama DDR4 4GB. Nah, untuk Acer ini juga DDR4 4GB single channel. Jadi ini hanya satu keping ya sob. Jadi tidak bisa di-upgrade. Nah, untuk dari RAM Asus ini juga sama DDR4 4GB single channel. Nah, untuk dari SSD kedua laptop ini sama-sama 256GB. Nah, untuk SSD yang dipakai Asus ini menggunakan SSD Kingston dan untuk yang Acer ini menggunakan SSD dari Hitachi. Nah, untuk dari segi kecepatan kedua laptop ini untuk SSD-nya itu lebih unggul yang Asus. Nah, untuk Asus ini mendapatkan skor 2373 untuk read-nya dan untuk read dari Acer ini 906. Nah, untuk read-nya Asus ini mendapatkan skor 1098. Nah, untuk yang Acer ini cuma dapat 800. Jadi untuk kecepatan baca tulisnya itu lebih cepat yang Asus.
Nah, setelah saya uji menggunakan Cinebench R15 secara berulang-ulang itu untuk Asus hasilnya di OpenGL-nya itu dapat 14,57 fps. Nah, untuk yang Acer ini mendapatkan 10,35 fps. Nah, untuk CPU-nya di 97 GB dan untuk Acer ini 116 GB. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk kedua laptop ini booting mana yang cepat duluan untuk bootingnya. Lanjut kita akan uji laptop ini untuk booting. 1, 2, 3. Nah, untuk dari segi bootingnya ini Asus lebih dulu daripada Acer ya. Jadi selisih beberapa detik, 3 detik untuk bootingnya. Jadi masih cepat yang Asus. Nah, selanjutnya kita tes untuk multitasking. Langsung saja kita buka untuk multitaskingnya. Yang pertama kita uji dengan membuka aplikasi Word ya sob. Jadi ini Wordnya bawaan di Lotus. Nah, lebih cepat yang Asus. Untuk buka aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, selanjutnya kita buka untuk browser internet. Kita buka Microsoft Edge. Kita akan buka, lebih cepat yang Asus. Nah, kita coba untuk buka YouTube ya sob. Lanjut di bagian audionya, langsung saja kita tes dengan menggunakan audio NCS. Untuk audio dari Asus ini menggunakan audio Sonic Master. Nah, untuk dari segi kualitas audionya Asus ini lumayan oke sih sob. Coba kita ulangi lagi ya. Full. Suaranya oke, mantep. Bassnya juga mantep. Lanjut kita tes untuk Acer. Nah, untuk kualitas audionya saya suka yang Asus karena suaranya lebih keluar, bassnya juga dapat. Nah, untuk Acer ini lebih apa ya, lebih pelan daripada Asus ya. Lebih pelan, padahal volumenya ini sudah saya fullkan. Untuk dari segi kenyamanan saat mengetik ya sob, untuk Acer ataupun Asus itu lebih nyaman yang Asus karena untuk tekstur dari keyboardnya sendiri Asus itu lebih, jarak antara frame dan keyboard itu lebih ada jaraknya sekitar beberapa mili, tidak terlalu mepet. Dan untuk dari segi finishingnya juga lebih halus yang Asus untuk ketika kita buat ngetik. Nah, untuk yang Acer ini jarak antara frame dan keyboardnya itu terlalu mepet, jadi kayak lumayan rata. Dan untuk finishingnya ini juga kayak kasar-kasar ya sob. Menurut saya sih lebih enakan yang Asus karena lebih halus saat buat ngetik dengan lama-lama ya sob. Nah, kesimpulan dari pembahasan video kali ini, compare antara laptop Acer dan Asus di kisaran harga di bawah 5 jutaan. Untuk saya lebih suka dari yang Asus karena ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Acer. Ada fitur fingerprint dan juga keyboard yang backlight. Nah, untuk Acer ini tidak dipunyai. Nah, selanjutnya dari segi desain, kalau desain sih mungkin berbeda orang, berbeda kesukaan ya sob. Kalau saya sih lebih suka yang Asus karena dari segi tampilannya lebih slim, lebih minimalis, dan untuk lebih mewah. Nah, untuk Acer ini lebih cenderung kalem ya sob, jadi lebih kalem. Nah, untuk dari segi dapur pacu atau performanya juga lebih unggul yang Asus untuk ketika kita cek menggunakan aplikasi tadi. Nah, untuk nilai plus dari laptop Acer ini di bagian layarnya ya sob, karena layar dari laptop Acer ini sudah menggunakan panel IPS untuk resolusinya di 1080 Full HD, dan juga di bagian grafiknya karena sudah menggunakan AMD Radeon. Untuk dari laptop ini
menurut saya dari segi grafiknya lebih bagus yang Acer. Dari segi warnanya untuk Acer ini juga lebih bagus. Ketika laptop ini menampilkan warna putih, Asus ini lebih dominan ke warna putih, ke kuning-kuningan. Nah untuk yang Acer ini lebih ke putih tih ya sob. Jadi untuk akurasi warnanya lebih bagus yang Acer. Memang untuk di harga 5 jutaan ke bawah kita tidak bisa mengharapkan laptop dengan performa yang luar biasa, dengan performa yang tinggi, karena untuk laptop di bawah 5 juta ini kan kelasnya mid-range. Jadi ada beberapa fitur atau komponen yang memang dipangkas oleh produsen laptop untuk menekan harganya. Nah ketika kalian membutuhkan laptop atau ingin membeli laptop hanya untuk sekedar mengerjakan tugas atau mengetik, browsing, ataupun hanya Google Meet ataupun ya lain-lain lah, jadi kedua laptop ini cocok untuk kalian yang mahasiswa ataupun masih sekolah ataupun kerja kantor yang hanya kesehariannya hanya menggunakan Word, Excel ataupun browsing dan lain-lain. Nah segitu saja video kali ini dari segi pembahasan kedua laptop ini. Nah untuk kalian yang mau membeli laptop ini bisa klik link di bawah deskripsi video. Nah untuk kalian yang terasa bermanfaat ketika melihat video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Umustor, your IT solution.